Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Kurniana Baktiningsi MPD dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan COCHT Design dengan NIM 71014213866, Marufi Wanundia Hakiki dengan NIM 710142135, dan Rizka Anggraini dengan NIM 710142138. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Adapun topik-topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian pembelajaran konstruktif dan kontekstual, yang kedua ada pendekatan pembelajaran konstruktif dan kontekstual, dan yang ketiga ada komponen pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir ada asumsi pembelajaran konstruktif. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan dua pengertian pembelajaran, antara lain pembelajaran konstruktif dan pembelajaran konseptual. Di mana di sini pembelajaran konstruktivis itu merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan menamai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Seymour Papert, yang pada mulanya pandangan konstruktif ini kurang memperoleh perhatian karena adanya persepsi bahwa anak yang sedang bermain dipandang tidak memiliki tujuan apapun. Yang kedua ada pembelajaran konseptual, yang merupakan konsep belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan nyata, seperti anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, serta mempersyaratkan belajar dan bekerja keras. Ada pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke bawah, bottom up instruction. Pembelajaran dari atas ke bawah berarti peserta didik memulai memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan atau dengan bantuan pendidik keterampilan dasar yang diperlukan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran kontekstual. Esensi pembelajaran kontekstual adalah membantu peserta didik untuk mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan dalam situasi dunia nyata, sehari-hari sebagai individu, sebagai anggota keluarga, atau bahkan sebagai anggota masyarakat. Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual, proses belajar mengajar akan jauh lebih konkret, lebih realistis, dan akan jauh lebih bermakna. Pembelajaran kontekstual menggunakan berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang kedua, penggunaan keragaman konteks teori kognisi yang sesuai dengan situasi, yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks fisik dan sosial, di mana pengetahuan itu berkembang. Dan yang ketiga ada pengelompokan peserta didik, dan yang terakhir ada dukungan belajar. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu merupakan landasan filosofi pembelajaran kontekstual bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran orang yang sedang belajar. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, prinsip, atau kaidah-kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Para konstruktivisme akan memandang bahwa belajar adalah proses menjadi tahu, bukan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Seperti yang dikemukakan oleh Zahorik 1995 bahwa terdapat 5 elemen yang perlu diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Salah satunya adalah pengaktifan pengetahuan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu asumsi pembelajaran. Yang A, hakikat peserta didik. 1. Peserta didik bersifat unik, yaitu konstruktivisme sosial memandang setiap peserta didik sebagai individu yang bersifat unik, dan mereka memiliki latar belakang dan kebutuhan yang unik pula, serta peserta didik juga dipandang sebagai individu yang kompleks dan
multimediasional. Yang kedua adalah latar belakang dan kebudayaan. Dari sudut pandang konstruktivisme sosial, hal ini penting untuk memperhatikan latar belakang dan kebudayaan peserta didik karena latar belakang ini juga membantu membentuk pengetahuan dan kebenaran sehingga peserta didik menemukan dan memperoleh proses belajar selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga ada tanggung jawab belajar. Konstruktivisme sosial menekan pentingnya peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Von Glaserfeld 1989 menyatakan tentang pentingnya peserta didik membantu pemahamannya sendiri dan tidak sekedar merefleksikan bahan belajar yang telah mereka pelajari. Peserta didik mencari makna dan mencoba menemukan keteraturan dan ketetapan peristiwa dunia dalam ketiadaan informasi. Yang keempat, motivasi belajar. Dengan memiliki pengalaman berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang menantang, peserta didik memperoleh keyakinan dan memotivasi untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi. B. Peserta didik. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai fasilitator dan bukan sebagai pendidik. Tugas pendidik adalah berceramah tentang pelajaran yang diajarkan, sedangkan tugas fasilitator adalah membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang isi pembelajaran tersebut. Baik, yang dapat saya simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu cara sistematis dalam mengartikan, memaknai, menafsirkan, dan menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, serta memberi makna dalam kehidupan nyata dengan menghubungkan antara apa yang peserta didik pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan untuk memahami konsep-konsep akademis. Tentunya sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa datang atau saat mereka bermasyarakat ataupun saat di tempat kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.